Menurut berita terkini, kemarin di Jalan Suaka terjadi kecelakaan. 10 kendaraan tabrakan secara beruntun, saat ini mengakibatkan 40 orang terluka dan 3 orang mati. Kematian yang disayangkan. Nggak disangka ya, di negara aran kita nggak mudah untuk punya juara dunia biliar 3 kali berturut-turut. Tapi dia harus berakhir dengan cara seperti ini. Tenang saja, adikmu akan segera sadar kok. Setelah melalui kecelakaan seperti ini dan masih bisa bertahan hidup, merupakan suatu keajaiban. Mobil udah hancur tertabrak. Ternyata aku belum mati. Mario, kamu sudah sadar? Kau siapa? Suaraku kok berubah seperti ini? Mario, kamu baik-baik saja? Bintang besar mengalami musibah, legenda berakhir. Apa? Aku udah mati? Kalau begitu ini... Mario, kamu jangan menakutiku ya. Kakak. Dokter, adikku kenapa? Tenang saja, udah kami periksa sebelumnya, semua indikatornya normal. Nanti dia udah bisa diproses buat keluar rumah sakit. Baguslah kalau begitu. Terima kasih, dokter. Teleportasi? Udah gitu teleportasi ke badan anak kecil. Gadis tak berbakti sepertimu. Pergi kemana aja? Udah sampai mana? Kenapa belum juga membawa adikmu yang masih pemula itu untuk memberi penghormatan? Ya, kami segera datang. Anak yang tak punya ayah dan ibu benar-benar gak berpendidikan. Mario, ayo pergi. Pesta ulang tahun Pak Suryo benar-benar megah. Katanya pengurus asosiasi biliar Feni Wiru juga datang. Sungguh kehormatan besar bagi keluarga Jody. Lagi pula keluarga Jody keluarga biliar selama ratusan tahun. Keluarga pertama dalam sejarah. Negara Aran yang membawa tim ke luar negeri mengikuti kompetisi biliar dan masuk 8 besar. Itu juga dari keluarga Jody. Generasi muda keluarga Jody melahirkan Gohan Jody yang di usia muda udah jadi juara kota Cakra. Keluarga Jody ini sungguh sangat berbakat. Gak sepenuhnya begitu. Masih ingat dengan 2 anak yatim yang ditinggalkan oleh anak ketiganya? Kudengar mereka gak berguna. Menurutku ya, bahkan bisnis yang diwariskan oleh orang tuanya hampir tak bisa mereka pertahankan. Mario, sepertinya makanan hari ini rasanya nggak terlalu enak. Aku pergi kasih hadiahnya dulu. Kamu tunggu di sini. Jangan pegang apapun di sini. Rupanya aku teleportasi ke badan generasi keluarga Jody. Para pendahulu keluarga Jody udah berjasa membawa biliar negara Aran ke tingkat dunia. Tapi kalau bicara soal teknik biliar, sebenarnya gak banyak toko yang hebat. Inilah permainan biliar peninggalan pendahulu. Keluarga Jody tak ada yang mampu pecahkan. Ini sulit banget ya. Ini juga nggak sulit. Ayah, kali ini Gohan mendapat juara kompetisi biliar kota Cakra. Generasi muda keluarga Jody kita akhirnya melahirkan orang berbakat. Ini hadiah ulang tahun terbaik yang kuterima hari ini. Kalian ya, nantinya harus jadikan Gohan sebagai teladan. Dengan begitu, keluarga Jody di dunia biliar Aran, kehormatannya tak akan memudar. Hah? Siapa yang udah menyentuh ini? Salah, ini bukan tersentuh. Cuma ada yang berhasil memecahkannya. Ini permainan biliar yang disusun dengan cermat oleh buyut lebih dari 100 tahun lalu. Belum ada yang mampu pecahkan. Hari ini telah dipecahkan oleh seseorang. Siapa ahli yang melakukannya? Yang bisa pecahkan permainan biliar ini jangankan cuma di kota Cakra, bahkan di negara Aran pun tak banyak. Kalian udah tahu siapa orangnya? Tamu hari ini begitu banyak. Jangan-jangan. Cepat pergi cari. Ahli seperti ini kalau bisa diajak bergabung akan berperan besar dalam kebangkitan keluarga Jody. Cepat pergi cari. Ini kan tinggal dimasukkan aja. Apanya yang mengejutkan? Mario, Bocah ingusan sepertimu, tahu apa? Orang yang mampu pecahkan pola yang disusun oleh kaki buyut pasti punya kemampuan kelas 1 dalam negeri. Pemula tanpa bakat, tanpa usaha, bahkan gak bisa pegang stick dengan stabil. Apa hakmu untuk meragukannya? Ada sebagian orang yang mengandalkan statusnya sebagai yatim. Keluarga Jody lalu merasa paham soal biliar. Mereka bahkan mendominasi bisnis biliar keluarga Jody. Padahal sebenarnya nggak punya kemampuan, cuma menduduki posisi tanpa berbuat apa-apa. aku percaya aku bisa mengurus bisnis dari ayah dengan baik. Paman kedua tak perlu khawatir. Mira Jody, hari ini ulang tahun kakek yang ke-70. Seperti biasa, sebentar lagi para generasi muda akan menunjukkan teknik biliarnya untuk menghibur kakekmu.
Karena kamu begitu percaya dengan dirimu sendiri. Maka nanti tunjukkan sedikit kemampuan aslimu. Kalau bisa membuat semuanya percaya dan tunduk, hal ini pun biarlah berlalu. Kalau gak bisa, kau harus menyerahkan bisnis keluarga Jodi. Meskipun warisan budi ditinggalkan untuk kalian berdua, tapi yang dikatakan pamanmu juga masuk akal. Begini saja, lakukan sesuai yang dikatakan Yandi. Kalian tenang saja, biarpun mengambil ahli bisnis budi, keluarga Jodi tetap akan menjamin kebutuhan hidup dasar kalian berdua. Mira, Mario, biarpun mengambil alih bisnis kalian, tapi sebagai sesama Jodi, kita semua adalah satu keluarga. Pasti yang tak akan merugikan kalian. Jangan buat hubungan jadi runyam. Oke, kalau gitu ayo adu kemampuan saja. Mario, teknik biliarku ada batasnya. Kau juga sama. Bahkan stick biliar aja belum pernah sentuh. Kenapa harus menyetujui mereka? Tenang saja. Oke, Lomba generasi muda keluarga Jodi dimulai. Ini waktunya untuk menyaksikan bakat luar biasa dari keluarga Jodi. Tunjukkan sedikit kemampuan aslimu. Berusahalah sebaik mungkin di depan kakek. Jangan lupa, sekalian buat dua pemula itu malu di depan semua, agar mereka menyerahkan semua warisan dari budi. Baik, ayah. Aku pasti nggak akan mengecewakanmu. Pemula yang nggak tahu diri, nanti lihat saja kalian akan dipermalukan. nah pilihan pertama, bebaskan bola. Bisa berbelok, sungguh indah. Memang pantas jadi keluarga biliar. Ternyata Hendra sangat hebat. Bisa bebaskan bola yang sulit. Kalau aku nggak salah ingat, juara biliar nasional sebelumnya setidaknya perlu 3 kali sodokan untuk bisa membebaskannya. Sodokan pertama gagal. Sodokan kedua gagal. Sodokan ketiga gagal. Sodokan keempat gagal. Sodokan kelima berhasil. Bagus. 5 sodokan? Bola dibebaskan cuma dengan 5 sodokan aja. Bisa masuk peringkat nasional juga ya? Tak disangka, selain Gohan Jodi, Hendra Jodi juga seorang ahli ya. Keluarga Jodi sungguh penuh dengan bakat. Ayo, giliran kalian. Mira Jodi, dari kecil kemampuanmu biasa saja. Dan Mario juga nggak mengerti soal biliar. Paman memberimu kesempatan untuk mengalah dengan rela, agar gak malu di depan orang. Benar, cepatlah mengalah dan serahkan bisnisnya. Tunggu sebentar. Karena hari ini semuanya begitu bersemangat, maka aku dulu yang mulai. Wah, ini bakat baru dari keluarga Jodi, si Gohan Jodi kan? Tahun ini dia itu juara kompetisi biliar loh. Sang juara mau tampil untuk kita. Hari ini sungguh suatu keberuntungan. Mira, lihat baik-baik. Bola ini perlu setengah kekuatan dari stick. Dengan sudut 30 derajat pakai putaran kiri untuk melewati penghalang dan kena kantong belakang. Yang ini perlu kekuatan stick sekitar 60%. Bola putih memantul di sudut mengenai bola hitam. Lihat sudutnya. Ini terlalu hebat. Wah, Gohan ini sedang mengajar Mira ya? Ini dia, itu 4 sisi terpojok dari sodokan tersulit. Tadi Hendra perlu 5 sodokan. Gimana dengan Gohan? Yang ini, lihat baik-baik. Gohan, cukup! Keluarkan kemampuan aslimu. Kau ini wajah dari keluarga Jodi. Ada begitu banyak yang melihat. Jangan pedulikan mereka.
Bagus. Dua sodokan? Dia cuma pakai dua sodokan. Juara dunia sebelumnya aja 3 kali sodokan. Dia cuma perlu 2 sodokan. Ini benar-benar jadi kebanggaan kota Cakra. Sang juara dari kota Cakra. Sepertinya tak semua orang keluarga Jody bodoh. Bagus, Gohan. Benar-benar gak mengecewakanku. Merah, semangat. Gimana kalau aku saja? Gimana kalau aku saja? Kau lebih baik tunggu saja di situ. Aku... Bola ini perlu setengah kekuatan dari stick dengan sudut 30 derajat pakai putaran kiri untuk melewati penghalang ke belakangnya. Katanya, 2 yatim anak ketiga keluarga Jody, kemampuannya biasa saja. Tak disangka si Mira ini cukup berbakat. Ini sungguh tak terduga. Mira yang dianggap paling lemah ternyata punya kemampuan begini. Ini gak heran. Kak, ini semua berkat Gohan yang udah mengajarinya. Jangan sampai ini merusak rencana kita. Lagi-lagi pola 4 sisi terpojok. Kakaknya masing-masing 5 sodokan dan 2 sodokan. Kira-kira dia berapa sodokan ya? Dia 100 kali sodokan juga nggak bisa. Ini adalah pola 4 sisi terpojok. Gak akan semudah itu buat bebaskan bolanya. Jangan kira cuma karena bimbingan sederhana dari Gohan saja. Membuatnya jadi besar kepala. Kalau kau bisa membebaskan pola 4 sisi terpojok ini, kau baru bisa dibilang hebat. Pola ini terlalu sulit. Kakak pasti nggak akan bisa kalau nggak ada dasar latihan. Takutnya aku... Lihatlah, apa kataku? Pola-pola yang begitu rumit, gak bisa dibebaskannya. Kok berlarut-larut begitu? Kalau nggak bisa bebaskan bolanya, cepat menyerah saja. Bola ini perlu mengatur kekuatan dan sudut bola putih terhadap sudut meja dengan tepat. Takutnya si Mira nggak bisa melihat jalur dan sudut bolanya. Anak yatim dari anak ketiga keluarga Jody masih agak kurang ya. Benar, kalau dibandingkan sama kakaknya benar-benar jauh berbeda. Cuma bisa pasrah sama nasib. Pukul ke sini dengan kekuatan penuh. Pukul ke sini dengan kekuatan penuh. Anak kecil, kau malah berperan jadi pelatih sekarang. Kau tahu harus pukul kemana agar bisa mengani bola? Benar-benar, pukul ke sana aja. Dengarkan aja anak ini, yang bahkan nggak pernah sentuh stick itu. Mana bisa pukul ke sana? Itu kan kantongnya. Aku orang luarnya tahu nggak bisa pukul ke situ. Suruh anak itu jangan mengacau. Mario Jody, kau nggak boleh buat masalah. Cepat mundur. Sudut itu. Mana mungkin. Jalur bebaskan bola ini lebih mudah dari yang kau pikirkan. Jauh lebih efisien. Aku nggak menyangka. Mario, bukannya dia nggak bisa melihat. Lagi pula seorang anak kecil. Kok bisa melihat sampai ke situ? Mario, ini bukan posisi yang dipukul kakak. Ini nggak bisa. Dengarkan aku. Nggak ada cara lain lagi. Bertaruh saja. Hah? Bagaimana bisa? Ternyata benar-benar masuk. 1 sodokan. Ternyata cuma 1 sodokan. Gohan saja pakai 2 sodokan. Tak disangka, dia terkuat di keluarga Jody. Bagaimana mungkin? Biasanya dia nggak lebih baik dariku. Ini pasti cuma asal-asalan. Ternyata tebakan Mario benar. Dari mana keberuntungan mereka berdua ini? Mario, aku berhasil. Aku berhasil. Aku berhasil melindungi bisnis ayah dan ibu. Mario, kau ini benar-benar tahu tekniknya atau cuma kebetulan aja? Gimana, Kak? Jangan panik. Hari ini, mereka berdua harus menyerahkan bisnisnya padaku. Para hadirin, lombanya berakhir. Silakan pindah ke aula utama untuk makan. Ayo. Berakhir begini saja, aku masih belum puas. Ayo. Kakek, setelah ini aku udah bisa mewarisi bisnis ayahku kan? Nggak boleh. Ayah, bolanya jelas masuk karena kebetulan aja. Ini nggak bisa dibilang karena kemampuan mereka berdua. Kalian
Lagi pula, kemampuan Mira memang bisa dibilang meningkat. Tapi dia ini kan seorang wanita. Cepat atau lambat akan menikah. Sampai saat itu, bukannya bisnis Budi di keluarga Jody, semuanya akan jadi milik orang luar. Si kecil Mario ini, nanti udah besar mau jadi apa? Bisnisnya Budi udah pasti akan dihancurkannya. Benar Ayah, entah itu hancur di tangan Mario, atau jatuh ke orang lain. Kerja keras Anda lah yang akan terbuang sia-sia. Ayah, aku sarankan, kau harus segera ambil alih bisnis dari tangan Mira. Dan sepenuhnya jatuh ke tangan kita keluarga Jody. Ucap Mama tidak begitu terhormat. Pada akhirnya cuma mau bisnis ayahku. Kalian munafik. Kau... Cukup. Mira Jody, kalau mau mewarisi bisnis ayah dan ibumu, memang mengandalkan kemampuan. Jangan salahkan ketegasanku. Kalau mau adil, aku akan beri kalian kesempatan lagi. Berikah kamu kesempatan atau kakak keduamu untuk bertanding lagi secara adil. Kalau kau menang atau seri, aku akan membiarkanmu mewarisi bisnisnya Budi. Kalau enggak... Serahkan bisnisnya. Kalau kau takut, serahkan bisnisnya sekarang juga. Dan pergi dengan menunduk. Oke. Aku bersedia. Orang tua ini udah tahu kalau Mira bukan tandingan saudaranya. Malah disuruh tanding. Bukannya ini jelas momen udah saja. Gimana kalau aku yang mewakilimu? Mario, biarpun tadi itu tebak kamu benar, tapi dalam pertandingan gak cuma perlu keberuntungan. Lebih baik aku saja. Hati-hati. Maaf ya, aku terlalu kuat. Giliranmu, biar kulihat sejauh apa kemampuanmu. Hendra! Apa yang kau lakukan? Udah aku bilang tenagaku terlalu kuat. Kau sendiri nggak hati-hati, jangan salahkan aku. Udah terluka, memangnya masih bisa main? Tak tahu malu. Mario, gak apa-apa. Udah aku bilang, lebih baik langsung mengaku kalah aja. Lagi pula kau juga nggak bisa menang dariku. Oh iya, kau cuma punya satu kali kesempatan. Kalau nggak masuk, kau akan kalah. Mira, gimana kalau sudahi saja? Gak apa-apa. Aku masih bisa main. Aku mau lihat berapa lama kau bisa bertahan. Aku saja. Mario, kau... Begitu banyak pria yang mengganggu seorang gadis. Memangnya nggak malu ya? Kenapa? Kau mau gantikan kakakmu untuk dipermalukan ya? Benarkah kalau aku bisa menang darinya, kalian nggak akan mempersulit kami lagi? Bocah. Bocah, menang dariku. Mimpi apa di siang bolong? Orang jahat, kau marahkan siapa? Tentu saja kau. Kau. Ya sudah, jangan cuma ngomong besar. Kemampuan bola nggak bisa ditingkatkan dalam waktu semalam. Dari kecil kau nggak berbakat. Mungkin kau saja nggak bisa mengalahkan semua orang yang ada di sini.
Kalau nggak dicoba, gimana bisa tahu, Pak? Aku tanya sekali lagi. Apa benar kalau aku menang darinya, kalian nggak akan mempersulit kami lagi? Bocah sepertimu, kurang ajar sekali. Kalau kau menang dalam pertandingan ini, aku akan lompat dari atap. Jangan. Nggak perlu. Nanti kau cukup gendong aku di bahumu dan jalan 2 putaran di sini. Kau? Oke, ayo lihat gimana kemampuanmu sampai bisa menaiki bahuku. Mario, Percaya padaku. Ingatlah, kau cuma punya 1 kali kesempatan. 1 kali, cukup 1 kali sodokan. Mereka masih main. Ayo cepat lihat. Mereka masih main loh. Bukannya dia Mario Jody, dia aja ngestingin meja biliarnya. Memangnya bisa main biliar? Mario, kau... Gerakan ini Begini aja. Sial, aku lupa sekarang tuh buku ini, tubuh anak kecil. Ini kesalahan, kuulangi lagi. gak mungkin. Udah lihat belum? Semuanya udah masuk. Sialan, gak ada yang lihat, aku udah sia-sia. Ada apa? Orang dari keluarga Hasib selama bertahun-tahun bersaing dengan keluarga Jody untuk pasar biliar di kota Cakra. Luis Hasim, bulan lalu orang yang kau bawa ke tempat kami untuk membuat masalah. Aku belum membalasmu untuk itu. Kau masih berani datang kemari. Luis, apa tujuanmu datang kemari hari ini? Aduh, Pak Suryo hari ini ulang tahun ke-70. Tentu saja mewakili keluarga Hasim. Aku datang untuk memberi selamat. Keluarga Jody dan Hasim kan bermusuhan selama bertahun-tahun. Kok dia datang beri selamat ke Pak Suryo? Sepertinya karena ada Gohan di keluarga Jody. Jadinya mereka datang. Aku juga bawa hadiah. Kemarikan kadonya. Kau? Ayah, Kusuruh kau siapkan bunga segar. Kau malah bawa bunga untuk orang mati. Kau mengutuk siapa? Pak Suryo, bawahan kami nggak paham situasi. Anda jangan marah ya. Gimana kalau Anda terima saja? Lama lagi, Anda juga bisa memakainya. Bunga krisan bisa disimpan berapa hari. Apa yang kukatakan? Sialan, orang dari Hasim ini tangguh juga. Aduh. Pak Suryo, kau wajahmu cemberut begitu. Kamu nggak senang melihat kedatanganku? Kau mau cari mati? memangnya aku harus menyambutmu. Orang jahat. Aku akan membuatmu mendekati ajal. Hendra, kembali. Enggak. Akhir-akhir ini aku dengar keluarga Jody punya orang yang sangat berbakat dalam biliar. Jadi hari ini aku bawa beberapa teman untuk menguji kemampuan sekalian memberikan hiburan untuk Pak Suryo. Pak Suryo, di hadapan begitu banyak tamu, kau nggak mungkin menolakku kan? Karena ini cuma latihan, maka akan aku tunjukkan kehebatan keluarga Jody. Hah? Mana bolanya? Kok bisa begini? Jangan-jangan saya sodokannya tadi. Kenapa lelet begitu? Masih mau tanding tidak? Tanding. Bagus kalau tanding. Tapi tandingan ini minimal ada sedikit hadiah, betul nggak? Hari ini aku putuskan. Kalau temanku ini kalah, beberapa usahaku di Riam akan jadi milik keluarga Jody. Tapi kalau sampai teman-temanku ini menang, maka usaha keluarga Jody yang ada di Aram akan jadi punyaku. Menurutmu Pak Suryo ini masuk akal atau tidak? Ayah, Luis Hakim ini hitungannya luar biasa. Usaha kita di Aram sana, laba tiap tahunnya adalah 80% dari seluruh pendapatan keluarga Jody. Kenapa? Kau takut ya? Baik, tanding ya tanding.
Memangnya keluarga Jody takut padamu? Wah, Bapak Jody. Pak Suryo memang hebat. Jadi, ayo dimulai. Sesuai aturan, tiap tim mengutus 3 orang. Siapa bertahan terakhir, dia pemenangnya. Nah, Kakek, Mira tangannya terluka. Kita kurang 1 pemain lagi. Kakek, kau tak berpikir menyuruhnya maju kan? Ayah, Mario pasti tak bisa. Dia hanya akan bebani Gohan dan Hendra saja. Bagaimanapun keluarga Jody punya sejarah ratusan tahun lamanya. Dari generasi muda mencari 3 orang. Cari 3 orang saja, masa nggak ada? Kalau memang sudah tak ada lagi, pinjam saja dari keluarga Sim. Sini, kemari. Kami bersedia pinjamkan 1 orang. Iya. Asal pilih saja pun akan lebih mending dari dia. Sudahlah, Mario, kau maju. Asal kau tak jadi beban, kalian kakak beradik bisa mewarisi bisnis ayahmu. Ayo semangat. Bocah, kakek hanya suruh kau agar jumlahnya cukup. Nanti kau berdiri saja, jangan buat masalah. Pak Suryo, keluarga kalian memang banyak orang berbakat. Bisanya menyuruh anak yang terkenal ini untuk cukupi jumlah. Hei, teman cilik. Pernah pegang nggak? Pernah sodok nggak? Memangnya kenapa? Dia hanya untuk mencukupi jumlah saja. Aku berdua dengan Gohan mampu hadapi kalian bertiga. Pak Suryo, ayo dimulai. Ramai sekali. Aduh, Pak Fendi, tumben datang. Aku hari ini datang. Ke-1 ucapkan selamat ke Pak Suryo. Kedua mewakili Asosiasi Biliar Nasional. Mengantar sebuah undangan masuk spesial. Ini undangan masuk peringatan kematian Master Biliar Andrew. Di kota Cakra hanya selembar ini. Karena kalian sudah buat arena, siapa yang menang hari ini, dia yang akan peroleh undangan ini. Kalau keluarga Jody bisa dapat undangan masuk, Gohan akan tambah punya kesempatan kenal dengan selebriti dunia kelas atas. Acara peringatan kematianku. Pak Fendi, mari duduk sebelah sini. Gohan, Hendra, kalian berdua hari ini harus menang. Mohon petunjuk Anda. Kak Erik, tolong ya. Kau Erik Wibisono ya? Siapa dia? Dia adalah kuda hitam kejuaraan biliar provinsi ini, yang mengancam banyak jagoan lainnya mendapat juara 2 kejuaraan provinsi. Oh, Luis bisa juga undang ahli tingkat tinggi seperti dia. Juara provinsi memangnya kenapa? Kalau aku ikut, asal main saja bisa dapat juara 2. Aku akan hadapi kau. Kemampuan keluarga Jody hanya segini. Aku mau lihat, sebaik apa keahlianmu. Hendra Jody kalah. Apa? Sekali tembak masuk ke 8 penjuru yang hebat. Ini kirain keluarga Jody punya keahlian hebat. Nggak nyangka, hanya begini saja. Sangat mengecewakan. Pak Suryo, terima kasih mengalah. Kau! Hendra, kalah ya sudah. Aku maju. Gohan, Hendra sudah kalah. Mario tak dapat diharapkan. Kaulah satu-satunya harapan keluarga Jody. Baik. Kau juara kota Cakra. Ku harap kau bisa beri aku kejutan. Silakan.
Pertahanan Erik itu benar-benar cantik. Dia gunakan trik ini untuk masuk ke kejuaraan provinsi dan akhirnya merebut gelar juara kedua. Kalau Gohan tak dapat mengatasi trik ini, maka dia akan di posisi yang lemah. Jalan bola putih dihambat oleh bola lainnya. Tidak bisa keluar sama sekali. Bagaimana atasinya? Sulit sekali. Yes! Gohan memang hebat. Tak sia-sia Gohan sebagai wakil dari generasi muda keluarga Jodi. Dalam waktu singkat dapat atasi trik pamungkasnya Erik. Aku bersusah payah habiskan waktu 10 tahun ciptakan trik pertahanan ini. Kamu dapat dengan cepat temukan cara mengatasinya. Keahlianmu melebihiku. Aku mengaku kalah. Juara 2 provinsi hanya begini saja. Cepat turun. Tadi hanya uji coba kecil. Berikutnya, barulah pertandingan serius. Linda Jayadi dari Lado, mohon petunjuknya. Keluarga Jayadi dari Lado. Apa ceritanya mereka? Apakah keluarga biliar nomor 1 dari Lado yang itu? Pak Luis, kau bahkan bisa undang ahli dari keluarga Jayadi. Linda ini harusnya peringkat ke-9 nasional tahun lalu ya? Peringkat 9 nasional? Kak Gohan bisa menang gak ya? Ini dalam trik pertahanan klasik. Tingkat kesulitannya ke-10. Trik Mayfly Catch. Bersusah payah seumur hidup pun banyak tak bisa buat. Dia malah berhasil mukulnya. Para hadirin, sepertinya tak ada yang mampu atasi. Bagaimana ini? Kenapa tak bisa atasi? Hah? Juara kota cakra. Bola ini mirip dengan kepungan semua sisi. Jangan-jangan dia tadi sengaja. Dia pakai lubang untuk menghabisi bola. Cantik sekali. Benar-benar cantik. Satu sodokan ini atasi bola dengan cantik. Gohan pantas sandang julukan jenius. Suryo, kau punya cucu yang hebat. Bagus. Lumayan pintar juga. Tak sangka, kau bisa atasi bola seperti ini. Juara 2 apaan? Keluarga nomor 1 Lado memangnya kenapa? Akhirnya tetap kalah di tangan kakakku, Luis. Hanya begini, kau berani tantang keluarga Jodi? So apa kamu? Hah? Aku belum keluarkan kartu as di tanganku. Pertandingan terakhir. Aku akan habisi kalian. Pak Yuda, semua ada di tanganmu. Kartu as terhebat. Kartu as apaan? 2 orang sebelumnya juga dapat pujian setinggi langit kan? Akhirnya kalah juga di tangan kakakku. Ku bilang sih, mending kau ngaku kalah saja dan keluar dari kota Cakra. Sembunyikan wajahmu. Apa kau malu ketemu orang?
Orang ini tak gampang. Rasanya kenal. Pernah lihat di mana? Ini mana mungkin? Lumayan juga. Gohan, kali ini harus berhati-hati. Baik. Bocah, kau pukul bola kecil, aku mengalah 7 bola. Kalau 8 hitam masuk, kau pemenangnya. Begitu maju, langsung ngalah 7 bola. Orang ini percaya diri banget ya? Siapa dia? Pak Tua, sombong sekali. Mustahil. Kau lihat bagaimana dia sedot bolanya? Bentuk pukulan apa ini? Bagaimana mengatasinya? Bola putih dipukul balik oleh bola hadangan. Ini tak bisa diatasi. Sedikit saja tak fokus, tongkatnya kena bola lainnya. Ini... Aku lihat banyak pertahanan yang sulit. Bola ini bisa dibilang masuk 3 yang teratas. Yang hadir di sini, tak ada yang bisa atasi. Bagaimana ini? Apa Gohan kalah? Bola ini aku. Kakak. Aku tak bisa atasi. Kakek. Ayah. Maaf. Gohan, jangan sampai mengaku kalah. Usadi Aram adalah nadi keluarga Jodi. Kalau sampai beri ke orang lain, keluarga kita tamat riwayatnya. Kok selesai begitu saja? Hah? Selesai cepat ini? Kalian lihat kalian sendiri. Hah? Sekelompok orang yang tak berguna. Bisa apa sih kalian? Juara kota cakra. Hanya segitu saja. Karena tak ada yang maju lagi sesuai aturan. Terus hadiah Aram milik kalian akan jadi milikku. Pak Suryo, boleh nggak? Kayaknya aku terlalu banyak berharap. Dia hanya seorang bocah. Sudahlah. Tak sangka usaha Jodi ratusan tahun lamanya hancur di tanganku. Tapi sebelum aku pergi dari sini, aku ingin tahu. Kami kalah lawan siapa? Baik. Aku akan buat kalian mati tak penasaran. Master Yuda. Yuda Susilo. Pantas saja bisa mainkan pertahanan seperti itu. Ternyata peringkat 10 dunia Yuda Susilo. Ternyata peringkat 10 kejuaraan dunia tahun ini Master Yuda. Luis, ahli kayak dia kok bisa undang juga. Bisa kalah lawan Master Yuda. Keluarga Jodi kalah dengan puas. Ayo pergi. Ayah. Pikirkan cara lain. Usaha kita di Aram adalah hidup mati keluarga Jodi. Gak boleh berikan orang lain begitu saja. Betul, kakek. Mario, ayo pergi. Peninggalan ayah bukan milik kita lagi. Hei, ada yang belum maju. Siapa? Ah! Bocah yang hanya buat penuh jumlah saja. Sini beritahu aku. Pernah pegang tongkat? Hah? Boleh semudah itu, tak malu ditunjukkan. Kakakmu Gohan yang ahli saja tak mampu atasi bola itu. Coba bilang padaku, bocah kecil kayak kau bagaimana atasinya? Mario, teknik main dilatih dalam waktu lama. Tidak segampang omonganmu saja. Cepat pulang. Jangan buat malu. Pak Fendi sudah bilang, di sini tak ada yang bisa mengatasinya. Kamu maksain apa? Mario, dia terlalu hebat. Sudahlah. Ayah, kau beneran mikir biarkan dia maju? Diam. Aku mau biarkan dia coba. Sesuai aturan, setelah Gohan kalah, giliranku. Nggak apa kan? Enggak apa. Kalau sudah bosan hidup, aku nggak setuju. Ya kan?
Oh, masuk. Masuk. Ini masuk. Bola putihnya bahkan bisa terbang. Kita beneran salah menilai. Ternyata putra keempat Jody sehebat ini. Aku yakin Mario pasti bisa. Ternyata begitu. Bola seperti ini dia bisa atasi juga. Benar-benar hebat. Bola Master Yuda saja bisa diatasi. Keluarga Judi memang semua hebat-hebat. Gunakan tenaga maksimum, paksa bola putih timbulkan angin putar untuk mendorong penghadang minggir, lalu pakai meja agar bola putih melambung dan pukul telak bola nomor 8. Cara ini di negara Aran yang tahu bisa dihitung dengan jari. Anak semuda ini bisa teknik biliar ini. Keluarga Jody bagaimana bisa punya jenius biliar? Sesuai aturan, kalian harusnya keluar dari sini. Peringkat 10 dunia ya hanya segitu. Hanya mampu begini, beraninya yang cari usaha keluarga Jody. Keluar kalian dari kota Cakra. Master Yuda tadi mengalah 7 bola. Kau hanya beruntung bisa sodok masuk bola terakhir. Kalau pertandingan adil, ku beritahu ya, kalian tak punya kesempatan sedikit pun. Mau apa? Tak mau ngaku kalah ya? Tahu malu sedikit dong. Pak Suryo, pertandingan tadi pada dasarnya tak adil. Kau juga pasti tak mau para tamu terkenal yang banyak hadir bilang keluarga Jody hanya mengandalkan Master Yuda mengalah untuk dapat kemenangan. Betul nggak? Kalau kau mau tanding, aku layani kau main. Boleh. Aku mau lihat kau mau tanding pakai apa. Mario, Yuda adalah peringkat 10 dunia. Kalau main serius, kita... Iya. Orang yang tanding dengannya semuanya pemain terkenal level dunia. Kau mana mungkin tandingannya? Ayah, pikirkan cara lain. Mario harusnya baru belajar main biliar. Gak bisa pertaruhkan semua pada dirinya. Mario, keluarga Jody ada di tanganmu. Menurutmu siapa yang akan menang? Tak perlu ditebak lagi. Pasti Master Yuda. Keahlian peringkat 10 dunia, bukan omong kosong. Kurasa Mario juga punya kesempatan. Dia tadi pukul bola itu juga bukan kebetulan saja. Master, kali ini kita tak boleh remehkan lawan ya. Bisa melawanku adalah kehormatan bagimu. Jangan berlagak tua, kau buka bola dulu. Soalnya aku hormati orang yang tua. Aku temui banyak jenius. Hari ini aku mau buat kau paham. Jenius hanya ambang batas untuk bertemu aku. Master Yuda memang hebat. Setiap sodokannya tak hanya masuk. Terlebih dengan akurasi yang tinggi. Mengontrol posisi jalannya bola hingga sodokan bola berikutnya. Memang standar seorang master. Yuda sisa 1 bola. Kalau masuk, dia yang menang. Begitu Master Yuda mulai main serius, kekuatannya menghancurkan. Aku tetap rasa Master Yuda yang akan menang. Dia sisa 1 bola lagi, jauh lebih unggul. Mario kalau mau menang, akan sangat sulit. Tadi bersihkan meja dengan 1 sodokan. Kalian tak perhatikan. Kali ini perhatikan dengan baik ya. Kebiasaan ini lagi. Bagaimana atasinya? Bola putih bisa lompat. Anak keempat Jody ini sangat luar biasa. Dulu kita benar-benar salah menilai dia. Gak masuk akal. Ini barulah 1 sodokan bersihkan meja beneran. Berapa jenis biliar yang mendambakan teknik bola ini. Banyak pertandingan yang kutonton. Hanya almarhum Dewa Biliar Andrew yang bisa main seperti ini. Tak sangka hari ini bisa melihatnya di bocah ini. Pak Suryo, cucumu ini masa depannya sangat cerah. Aku tahu. Dia dulu juga mainnya begini. Ada apa ini, hah? Kalian bukannya ahli? Hah? Linda Jayadi dari Lado. Peringkat 10 dunia. Aku undang kalian kemari. Kalian malah kalah lawan anak kecil. Hah? Apa gunanya undang kalian kemari? Manusia tak guna.
Manusia tak guna, manusia tak guna. Aku datang bertanding melawan ahli, bukannya harus menang. Kau pikir kau siapa? Ternyata ada jenius muda ini. Mending aku pulang dan latihan lagi. Baru tanding ulang denganmu lagi. Tak kusangka bisa kalah di tangan anak kecil. Nggak lupa aturan kan? Sekarang kau harus serahkan usahamu di Aram kepada kami. Kami akan pergi ke sana secara rima. Palingan hanya titip sementara dengan kalian. Hati-hati di jalan ya. Kami tak antar kalian. Mario, penilaianku benar. Hari ini kalau bukan kamu, keluarga Jody akan rugi total. Hadirin, Anda semua pasti cemas. Masalah kali ini selesai sudah. Mari kita ke ruang makan. Tunggu sebentar. Kau tidak lupa sesuatu. Lupa apa? Tadi ada yang bilang kalau aku menang dari Gohan, aku duduk di pundakmu, kau lari 2 keliling. Ini aku... Semua orang sudah lihat. Apa kau mau ingkar? Aduh Mario kau. Hendra, Bobby, tadi kau yang bilang sendiri. Keluarga Jody tak ada yang tak tepati janji. Mario, walau kau selamatkan keluarga Jody tadi, jangan keterlaluan ya. Ayah, kau. Ayo. Ya, cepat jalan. Ya. Oh. Ya. Kalian sekeluarga benar-benar menarik. Pak Suryo, kalian pantas menangkan ini. Dengan undangan ini, dapat ke kota Praja, menghadiri peringatan kematian Dewa Biliar. Tapi, hanya bisa 4 orang. Kalian atur sendiri. Baik, terima kasih. Tadi sangka mau hadiri peringatan kematianku sendiri. Kalau mereka tahu aku belum mati, kayaknya bisa senang sampai lompat-lompat. Selamat datang. Selamat datang. Selamat datang. Silakan duduk. Itu anak keempat keluarga Jody. Berkat dia, keluarga Jody bisa jaga usahanya. Semudah itu bisa kalahkan peringkat 10 dunia. Mira, Mario, sini kemari. Duduk di samping kakek, cepat. Mira duduk di sini. Ayo duduk. Duduk di dekat kakek. Ayo duduk. Mira, Mario, kalian semua orang sudah tahu. Nanti kalian bukan hanya akan warisi usaha ayahmu. Aku juga akan bagi lebih banyak usaha milik keluarga kepada kalian. Semakin tinggi kemampuan, kewajiban makin besar. Kakek, aku belum pikir mau lebih banyak. Aku hanya ingin jaga usaha ayah saja. Iya, sudah sewajarnya demikian. Mira, kau masih marah dengan paman kedua. Sebelumnya, paman kedua yang salah. Paman kedua berselang denganmu. Iya Mira, sebelumnya kami keterlaluan. Kita sekeluarga, jangan diambil hati ya. Paman tertua juga bersulang denganmu. Aku itu sebelumnya memang... Maafkan aku ya. Mira, Mario, selamat kembali di keluarga Jody. Karena mereka tulus minta maaf denganmu, kita sekeluarga. Ayo, minum bersama. Baik. Generasi muda keluarga Jody semuanya berbakat. Keluarga Jody ada kalian, aku bisa tenang. Ayo. Mario. Anak ini. Sini. Ayo ayah, minum. Gohan. Ya? Peringatan kematian Dewa Biliar Andrew, kau yang pimpin lainnya hadir ke sana. Kalian 4 kakak beradik harus dapat berusaha buat keluarga Jody dihormati. Tenang saja, Fakir. Gak disangka, seorang legenda biliar meninggal begitu saja.
Hidup memang tak bisa ditebak. Nanti kayaknya tak bakalan bisa lihat teknik seperti dewa lagi. Kita bersama antar idola kita ke tempat akhirnya. Aduh, Anda sudah datang. Ya, kau juga pernah dengar nama aku. Dia bukannya Steve Chandra dari Nara. Peringkat 2 dunia. Musuh bebuyutan Andrew. Ku dengar dia dan Dewa Biliar duel puluhan kali. Tiap kali skornya hanya selisih tipis. Walau akhirnya selalu kalah dari Dewa Biliar. Tapi kaliannya sangat hebat. Master Steve, Anda sudah datang. Mari, ayo masuk. Andrew, setelah kalah darimu terakhir kalinya, aku berlatih keras selama 5 tahun. Sekarang mampu menantangmu lagi. Kenapa kau malah mati? Aku belum menang darimu. Kenapa kau mati begitu saja? Kepergian Dewa Biliar adalah kerugian bagi dunia biliar. Aku mewakili negara Nara sampaikan bela sungkawa untuk negara Aran. Silakan. Apa kabar? Ini undangan kami. Sudah tak ada tempat, pulang saja. Kenapa? Undangan masuk diberikan oleh Pak Fendi. Kalian tak lihat Master Steve bawa 4 pengawal? Pas banget mengisi posisi duduk kalian. Sekarang kalian sudah tak punya kursi. Datang dari mana? Kalian kembali saja. Kenapa biarkan keempat pengawal itu masuk? Itu adalah kursi kami. Status Master Steve adalah peringkat kedua di dunia. Jangankan 4 orang, dia bawa 4 ekor anjing pun, mereka juga layak masuk. Kalian, statusnya apa? Berani dibandingkan dengan pengawalnya? Kami, keluarga Jody dari kota Cakra. Kalian tak pernah dengar? Keluarga Jody dari kota Cakra ya? Dulu sih lumayan terkenal. Tapi sudah lama reputasinya jatuh. Dengan kondisi kalian sekarang, sama sekali tak layak hadiri peringatan kematian Dewa Biliar ini. Kenapa? Masih mau pakai reputasi kosong ini? Seumur hidup? Hah? Apa katamu? Kalau bukan karena keluarga Jody masih punya sedikit reputasi, dari tadi aku sudah usir kalian. Kau! Kalian malah tunduk dengan orang negara Nara. Dan menindas orang dari negara sendiri. Dasar orang yang suka hal-hal asing. Panggil Wirya Hutomo. Aku mau lihat bagaimana dia mengurus orangnya. Bocah tengik ini, lancang sekali kau. Memangnya Pak Wirya bisa kau temui dengan mudahnya? Beritahu Wirya Hutomo. Bilang bahwa kakak Rey titip pesan untuknya. Kakak Rey? Kakak Rey? Siapa itu Kakak Rey? Seingatku Pak Wirya nggak punya kakak. Itulah. Pesan ini sudah lama ditunggu Wirya Hutomo. Kalau tertunda lebih lama lagi dan dia sampai tahu, apa kalian bisa tanggung akibatnya? Bocah, sebaiknya kau tak berbohong. Kalau sampai terbukti kau berbohong, kalian hari ini jangan harap bisa pulang dengan selamat. Jangan kemana-mana. Kakak Rai, aku masih tak percaya. Kau sudah... Apa kabar Bapak Presiden? Di luar ada seorang anak kecil. Katanya kau punya kakak, menitipkan pesan untukmu. Makanya dia khusus datang kemari mencarimu. Aku nggak punya kakak. Bagus. Bocah. Kakak Rai apaan? Apa? Kakak Rai? Betul. Dia menyebut kakak Rai. Ayo. Sudah selama ini, Pak Presiden belum keluar juga. Kalian bocah-bocah cilik memang pembohong. Kemarilah. Kalau kami tak boleh masuk, kami pulang saja. Kalian apa mau hajar orang? Ini adalah upacara peringatan Dewa Biliar. Cara sepenting ini, bocah cilik seperti kalian, beraninya buat ulah. Kalau tak beri pelajaran, kami akan merasa bersalah terhadapnya. Aku dari tadi sudah tak tahan. Ayo, pukul. Maju. Hentikan. Bapak Presiden, mereka ini bocah cilik yang tak kenal takut. Berani sekali mau masuk ke acara Dewa Biliar. Mereka sungguh tidak menghormati Dewa Biliar. Hal sekecil ini malah mengganggu Anda. Kami merasa tak enak. Iya Pak Presiden, terutama bocah yang ini. Dia bahkan bohong katanya Anda punya kakak. Dia beneran gak menghormati Anda. Harus benar-benar diberi pelajaran.
Bapak Presiden. Ben, kita bertemu lagi. Dasar bocah cilik, berani sekali kau. Beliau adalah presiden. Jangan sembarangan ngomong kau. Kau mau celakai kami. Maaf Pak Presiden, adikku masih kecil nggak ngerti tata krama. Harap maklum. Bapak Presiden, adikku nggak pernah ketemu tokoh besar. Jadi gugup, mohon Anda bisa memaafkannya. Mario, cepat, minta maaf kepada Bapak Presiden. Ben, ngomong sambil tengadah, melelahkan. Coba kau jongkok. Kau! Hanya Kak Ray yang panggil aku itu. Apa pesannya? Pesan aslinya adalah, Ben, kau adalah murid kebanggaanku. Setelah aku mati, kau jangan bersedih. Aku yakin kemampuanmu untuk mendorong dunia biliar Aran. Aku akan terus mendukungmu dari atas. Dan kau paling suka tongkatku kan? Kuhadiahkan untukmu. Kak Ray. Oh iya. Kenapa dia suruh kau? Pas hari kecelakaan itu, mobilku paling dekat dengannya. Kau adalah yang paling dicemaskannya. Dia sengaja titip pesan untukmu. Guru Pak Presiden bukannya Dewa Biliar Andrew? Hah, jadi Kak Ray? Adalah Dewa Biliar Andrew. Terima kasih. Aku tak akan mengecewakan harapan Kak Ray terhadapku. Aku akan pimpin dunia biliar di Aran. Maju dan berkembang. Mari kita masuk. Kami sebenarnya mau masuk ke dalam. Tapi ada orang yang membesar-besarkan perintah yang diterima dan membuang undangan masuk kami. Kami juga ingin masuk. Mereka punya undangan. Kenapa tak bisa masuk? Itu kami. 4 orang pengawal Steve Chandra tidak seharusnya masuk. Kenapa mereka diizinkan masuk? Dengan orang luar, kalian sangat pengertian. Dengan orang sendiri, malah kalian persulit. Jadi orang, nggak boleh begitu. Pak Presiden, kami salah. Nggak boleh begitu, aku bersalah. Betul, kami bersalah. Asosiasi biliar nggak butuh orang kayak kalian. Mulai saat ini, kalian bukan anggota asosiasi biliar lagi. Jangan Pak Presiden, tolong pertimbangkan jasa kami untuk asosiasi selama ini. Anda beri kami satu kesempatan lagi. Iya Pak Presiden, beri kami satu kesempatan lagi. Tak ada kesempatan lagi. Ayo kita masuk. Kalian duduk dulu, aku akan cari wakil direktur untuk jadi pembawa acara. Hadiri upacara kematianku sendiri. Rasanya agak ajaib. Hei anak kecil, ini acara peringatan kematian Dewa Biliar. Apa yang kau ketawakan? Siapa kau? Apa aku mau bertanya padanya? Chris Jatmiko, dari keluarga Jatmiko, dari kota Praja. Ini adikku, Yonatan Jatmiko. Mereka yang 3 tahun berturut-turut jadi pemenang di kejuaraan biliar Nara. Keluarga Jatmiko. Pengetahuanmu cukup luas. Kalian siapa sih? Kami adalah keluarga Jody dari kota Cakra. Oh, keluarga Jody dari kota Cakra. Hanya punya sedikit reputasi. Baik warisan leluhur, kalian anggap diri masuk ke kalangan atas. Berani lancang di acara peringatan Dewa Biliar. Itulah, keluarga kecil kayak kalian sudah sangat beruntung. Bisa hadir di peringatan kematian Dewa Biliar. Sebaiknya kalian lebih hormat kepada beliau. Jangan tersenyum-senyum. Terutama kau, bocah cilik. Apa katamu? Hendra, perhatikan sikapmu. Hadirin, Dewa Biliar, sebagai seorang legenda yang gemparkan dunia biliar, tak terhitung banyaknya orang berpedoman dengan tongkat sakura merah ini, mengikutinya,
menjalani karir sepanjang hidupnya. Tongkat Sakura merah ini, menurut cerita, harganya sangat mahal. Kampungan, tongkat ini dipakai oleh Dewa Biliar. Mana bisa diukur pakai uang? Benda itu memang harta yang tak ternilai. Sampai saat ini, walau Dewa Biliar sudah meninggal dunia, tapi Presiden Asosiasi Biliar Pak Wirya Utomo akan meneruskan warisan Dewa Biliar, memimpin dunia biliar negara Nara untuk maju dan berkembang. Takutnya dia takkan mampu melanjutkan warisan Andrew. Apa maksud Master Steve? Setelah kalah dari Andrew, aku berlatih keras selama 5 tahun. Jauh-jauh aku datang dari negara Nara hanya untuk menantangnya 1 kali lagi. Andrew, kenapa harus mati? Aku belum mengalahkanmu. Kau nggak boleh mati. Bangun. Jangan lawan aku, bangun! Master Steve, mohon jaga sikap. Lepaskan. Hanya kalah bertanding aja, haruskah seperti ini? Ini bukan hanya sekedar kalah bertanding aja. Bagi seorang ahli seperti Master Steve, kalau kalah dari seseorang, dia akan terobsesi dengan orang itu. Kalau nggak bisa melewati rintangan ini, itu akan menjadi beban di hatinya. Ada banyak ahli yang seperti itu. Mungkin dia gak akan bisa melewati rintangan ini seumur hidupnya. Steve ini benar-benar terobsesi pada Dewa Biliar. Baik, Andrew udah mati. Sekarang kau pasti yang terkuat di negara Aran. Iya kan? Kalau begitu kau lawan aku akan menginjak biliar negara Aran di bawah kakiku. Master Steve, mohon pengertiannya. Ini peringatan kematian untuk Dewa Biliar. Aku nggak peduli. Hari ini, aku mau menantang asosiasi biliar kalian. Kenapa? Kalian takut? Orang-orang pengecut. Andrew sudah mati. Kalian semua adalah pengecut, terutama kau. Kau ini siapa? Bahkan gak sebanding dengan Dewa Biliar. Apa hakmu untuk mewarisi wasiatnya? Pak Presiden, dia memang peringkat nomor 2 di dunia, tapi Anda adalah murid Dewa Biliar. Anda nggak bisa membiarkannya menginjak biliar negara Aran. Benar, ribut saat peringatan kematian Dewa Biliar, apa nggak menghormati biliar negara Aran? Baik. Kami menerima tantangannya. Baik. Kalau kalian kalah, kalian harus mengakui kalau biliar negara Aran gak sebagus negara Nara. Dan juga, tongkat biliar Andrew akan menjadi piagam kemenanganku. Aku ingin semuanya tahu kalau aku udah mengalahkan Andrew. Kalau kau kalah, aku akan mengumumkan kalau biliar negara Nara gak sebanding dengan kalian. Dan juga, aku akan berlutut di depan makam Andrew dan bersujud 3 kali. Baik, kita sepakat. Ini untuk apa? Pertandingan 1 babak, mulai. Kau murid kebanggaan Andrew, iya kan? Ku harap kau mempunyai kemampuan hebat. Jangan permalukan dia. Silakan. Jangan merasa terbebani, Ben. Lakukan sebisamu. Pertahanannya lumayan. Tapi, kalau itu gurumu, dia nggak akan memberiku sebuah jalur. Kau belum berpengalaman. Aku udah menutup semua jalur bola. Apa masih ada jalur yang lain? Kenapa aku nggak bisa melihatnya? Dia bahkan bisa melihat dari sudut ini.
Bola ini mirip banget dengan trik pembebasan bola Mira. Trik ini nggak asing ya kan? Gurumu Andrew pernah melakukannya. Sepertinya kau belum menguasainya. Aku akan menguji caramu membebaskan ini. Bola ini susah untuk dibebaskan. Jalur bola putih udah tertutup semua. Sama sekali nggak ada celah. Kak, gimana cara membebaskannya? Menyodok bola putih dari posisi atas, memanfaatkan pantulan bola dari meja untuk melompati penghalang. Adik kecil, kau bilang apa? Aku nggak ada. Apa harus berpikir selama itu? Gurumu mampu membebaskan bola ini hanya sekali lihat aja. Aku tahu caranya. Dia akan memantulkan bola putih ke sudut meja agar bisa melompati penghalang. Oh, ternyata begitu. Hanya Pak Presiden yang bisa menemukan solusi seperti ini. Tekniknya benar. Sayangnya, akurasinya nggak tepat. Sepertinya kau nggak belajar apa-apa dari Andrew. Membosankan. Cukup main-mainnya. Pak Presiden ternyata kalah. Lalu, siapa yang bisa melawannya? Sebagai seorang presiden asosiasi biliar, kemampuannya hanya sebatas itu. Maaf, Pak Firman. Gak perlu merasa bersalah. Sepanjang karirnya, Steve hanya kalah dari Dewa Biliar. Kalian itu bukan tandingannya. Saat itu, saat aku kalah dari Andrew di negaraku, hari itu begitu tenang seperti sekarang. Apakah ini perasaan seorang pemenang? Apakah ini perasaan seorang pemenang? Steve, ini negara Aran. Gak usah sombong. Aku tahu kalian gak terima. Semua yang duduk di sini hari ini, silakan maju kalau mau. Akan kubuat kalian tunduk sampai kalian gak terima. Biar kalian tahu, kalau biliar negara Aran gak sebanding dengan negara Nara. Yang dari keluarga Jatmiko, kalian adalah keluarga terkemuka di dunia biliar negara Aran. Kenapa? Nggak berani maju? Orang ini sangat sombong. Kalau aku sehebat Dewa Biliar, akan ku beri dia pelajaran. Kenapa? Nggak ada yang berani. Kalian semua memang nggak punya keberanian. Selain Drumati, kalian hanyalah orang-orang pengecut. Kalau begitu, tongkat biliar Andrew ini menjadi piagam kemenanganku. Aku akan mengumumkan kalau aku udah mengalahkan Andrew, mengalahkan orang terkuat di negara Aran. Tunggu! Jauhkan tangan kotormu itu. Anak siapa ini? Berani sekali. Sepertinya itu putra keempat keluarga Jody. Si bocah. Mario, kau ngapain? Mario? Kalau jauh-jauh datang dari negara Nara hanya untuk mengenang, kami akan menyambut. Tapi kau udah menghina biliar negara Aran. Kalau begitu, kau hanya ingin mencari masalah. Kenapa? Kalian semua, para elit asosiasi, tokoh terkenal dunia biliar semuanya nggak berani membiarkan seorang bocah yang maju. Memangnya kenapa kalau bocah? Aku aja udah cukup untuk menghadapimu. Kau? Anak nakal ini udah gak bener. Kita aja gak mampu mengalahkannya. Tapi dia berani maju. Kak, tapi kupikir dia sungguh berani. Udah tahu nggak mampu, tapi berani maju. Mario, kau harus melakukan hal sesuai kemampuan. Jangan sembarangan. Aku tahu, kau juga jengkel padanya. Tapi dia adalah peringkat 2 di dunia. Walaupun kau ada sedikit bakat, tapi gimana bisa kau membandingkan dirimu dengannya? Hari ini kau membuat 2 kesalahan. Yang pertama, nggak seharusnya menyentuh tongkat itu. Yang kedua, kau lebih nggak boleh menghina biliar negara Aran. Aku memenuhi keinginanmu untuk melawanmu. Mario, kau... Kak, cepat hentikan Mario. Pak Presiden aja kalah dari Steve. Dia nggak akan bisa. Tunggu,
Kita lihat dulu. Sepertinya negara Aran gak ada orang lagi. Kalian semua membiarkan seorang anak kecil yang maju. Lucu sekali. Kita nggak bisa membiarkan orang ini meremehkan biliar negara Aran. Kita maju. Mario, aku menghargai niatnya. Kau masih muda, kembalilah. Kalau anak kecil yang maju, kita akan ditertawakan. Biar kami coba. Kita lebih kuat juga. Biarkan saja dia. Tapi Pak, Anda yakin? Dia ini bocah. Kalau bisa memasukkan 3 bola, kau menang. Boleh. Walau hanya 1 bola, kau menang. 1 bola, masih ada kesempatan. Salah, maksudku, kalau kau memasukkan 1 bola, kau menang. Dia itu peringkat 2 dunia. Kenapa sanggup berkata begitu? Apa anak ini gila? Sombong sekali. Belum ada yang berani. Apa kau keberatan kalau aku mulai dulu? Ada yang gak beres? Lumayan. Lihat ini. Bola itu seberbelok. Itu sepertinya gak asing. Teknik ular emas. Gak banyak yang bisa melakukannya. Lanjutkan melihat. Wah, teknik apa itu? Keren. Keren. Ini teknik tongkat spiral. Orang yang menguasainya sangatlah langka. Siapa kau sebenarnya? Aku belum selesai. Bukankah kau suka mengajari orang lain? Kita lihat caramu mengatasi ini. Gak mungkin. Bola ini kayak gak bertahan. Padahal malah teknik bertahan terbaik. Bola putih kena sedikit, langsung masuk lubang. Semudah ini. Bisa buat pertahanan yang hebat seperti ini. Kak, anak ini hebat sekali. Dulu aku salah nilai. Tak peduli menang kalah. Setelah ini selesai, aku akan undang dia masuk asosiasi biliar. Ya. Bola seperti ini, bahkan para dewa pun sulit menolongnya. Teknik Mario meningkat pesat sekali. Belum tentu tak bisa tertolong. Dia bisa mainkan teknik seperti ini. Pasti dia bisa atasi bola ini. Gak mungkin deh. Begini juga bisa atasi. Kita lihat saja. Bocah ini bisa buat pertahanan kayak begini. Memangnya sulit. Kau hebat sekali. Bibit yang baik. Aku akui, sebelumnya aku meremehkanmu. Kau punya guru? Kalau nggak punya, aku bisa jadi guru. Aku akan wariskan padamu semua kalian. Aku tak butuh teknikmu. Bocah cilik, kau tahu berapa banyak yang mau jadi muridku? Memangnya kau layak? Baik. Apa kau tahu kau lewatkan kesempatan yang sangat berharga? Kau pasti akan menyesal. Cukuplah atasi bola ini. Bola putih tersenggol sedikit jatuh ke lubang. Bola ini... Beneran pertahanan yang dibuat anak ini. Aku peringkat 2 dunia. Mana mungkin gak bisa atasi. Kenapa begini? Gak bisa. Bola putih langsung jatuh ke lubang. Mustahil diatasi. Minggir sana, lihat dan pelajari baik-baik. Apa? Sudah diatasinya. Bola ini beneran bisa diatasi. Bisa pakai cara itu ya? Aku tak main lagi, sudah saja. Energinya terasa kuat. Bakat anak ini hebat sekali. Naga mimpi terbangun. Ini? Trik ini lagi. Ternyata ini trik naga mimpi terbangun. Mario? Naga mimpi terbangun. Gak sangka kau semudah ini bisa mainkan trik naga mimpi terbangun.
Aku tadi bilang, kau bisa masukkan satu bola saja, kau yang menang. Tapi kau sangat mengecewakan. Pergi sana. Seperti diharapkan dari keluarga Jody, benaran penuh orang berbakat. Awalnya kukira, setelah Andrew mati, gak ada yang lebih hebat dari aku lagi. Gak sangka kau semudah ini punya bakat yang setara dengan Andrew. Dunia biliar Aran sudah punya penerus. Sebentar. Kau berhutang maaf. Aku meremehkan dunia biliar Aran. Hari ini aku kalah. Aku akan umumkan ke seluruh dunia. Negara Nara kalah dari kalian. Andrew, tongkat biliarmu tetap saja tak bisa kubawa pergi. Ayo, orang ini kalah dengan Mario, kayaknya bakal jadi rintangan baginya. Mario, kau mau masuk asosiasi biliar dengan bakatmu? Nantinya mungkin melebihi guruku. Ini... Mario, ketua Dewan Direktur Asosiasi sebelumnya, dijabat oleh Dewa Biliar Andrew. Dia banyak tinggalkan warisan teknik biliar. Setelah kau pelajari, nanti di dunia biliar Aran akan ada seorang ahli top lagi. Gak usah deh. Jangan Mario, banyak yang mimpi masuk asosiasi biliar. Kesempatan sebaik ini kenapa kau sia-siakan? Mario, jangan langsung nolak. Ini kesempatan langka, kau pikir dulu. Sudah kupikirkan. Maaf. Mario, Ada apa? aku mau bicara denganmu. Ada apa? Adikku bernama Mario. Sebelum kecelakaan, dia selalu buntuti aku kemana-mana. Terus-menerus panggil kakak. Takut dia hilang di jalan. Mario gak punya bakat main biliar. Dan gak pernah sentuh tongkat biliar. Tapi setelah kecelakaan itu, dia gak pernah panggil aku kakak. Aku kira kau mengalami trauma karena kecelakaan dan lupa aku kakakmu. Tapi setelah ku amati, kau tak kenapa-kenapa. Awalnya aku pikir aku yang terlalu sensitif. Tapi kemudian aku lihat, teknik biliarmu terlalu bagus. Saking bagusnya sampai berlebihan. Tapi adikku Mario sama sekali gak bisa biliar. Yang terpenting adalah bahkan sifatmu juga berubah. Mario yang dulu takut keramaian. Di tempat orang banyak selalu merasa takut. Tapi kau enggak. Aku mau tanya satu hal. Kau boleh jawab, boleh enggak jawab. Kau Mario atau bukan? Kau Mario atau bukan? Kalau bukan Mario, memangnya aku siapa lagi? Bagus kalau memang Mario. Aku Mario. Kak Robert, Luis Hasim dari Kota Cakra ingin bertemu. Gak mau. Kak Robert, dia mau undang kau untuk lawan seorang ahli terhebat. Berapapun harganya, terserah Anda. Di dunia ini mana ada lagi ahli terhebat yang pantas aku hadapi sendiri. Dia nggak bilang, tapi dari perkataannya, lawan yang ditemuinya sangat hebat. Oh. Aduh, Kak Robert, aku sudah lama dengar nama besarmu dari pertemuan hari ini. Memang bukan omongan belaka. Kalau beneran ada ahli terhebat, aku tak pungut bayaran untuk menghabisinya. Tapi kalau ahli terhebat yang kau katakan itu gak layak menghadapi aku, nasibmu akan sama dengan mereka. Kak Robert. Kak Robert, kau bisa lihat ahli ini. Seorang bocah cilik. Seorang bocah cilik. Dan video ini, coba Anda lihat. Hehehe.
Naga mimpi terbangun. Oh, trik ini disebut naga mimpi terbangun. Di dunia ini, hanya adik juniorku Andrew bisa trik ini. Dewa biliar? Adik juniormu? Sudah bukan lagi. Anak ini jenius. Aku paling suka buat jenius. Mati dalam usia muda. Robert, gara-gara anak ini, usaha keluarga Hasim lenyap semuanya. Kalau kakak bisa bantu aku merebutnya kembali, aku akan bagi separuh. Kayaknya kau masih tak memahamiku ya. Memangnya aku cari uang. Uang itu apaan? Iya. Bawa aku temui dia. Hahaha, kalian sudah dengar. Mario di peringatan kematian Dewa Biliar dengan mudahnya kalahkan ahli biliar nomor 2 dunia dari Nara, Steve Chandra. Dia membuat dunia biliar Aran merasa bangga padanya. Ayah, minum teh dulu. Aku dari awal sudah yakin, Mario si bocah. Sedikit-sedikit ilmunya jadi bukit. Dulu dia rendahkan diri sambil tunggu waktu pas. Saat ini dia bagian naga muncul dari jurang langsung terbang ke langit. Mario dari kecil memang sudah pintar. Mulai saat ini dia harapan keluarga Jody. Oh iya, mereka sudah pergi selama beberapa hari. Harusnya hampir pulang. Siapa kalian? Pak Suryo, apa kabar? Kalian? Apa yang telah terjadi? Ayah! Ayah! Kakek! Kakek! Gak usah dicari lagi. Ini bukannya mutiara hitamnya Robert Marty. Kenapa dia bisa cari sampai kemari? Mutiara hitam ini, benda milik Robert. Siapa Robert Marty? Robert Marty adalah kakak senior Andrew. Katanya keahlian dan kemampuan mereka imbang. Bedanya dia berwatak ganas dan kejam. Keahliannya menghajar dan bunuh lewat biliar. Sejak hubungannya retak dengan gurunya, dia sengaja tantang master di seluruh dunia. Orang yang tanding dengannya paling ringan jadi cacat. Yang pernah sampai mati. Setara dengan Dewa Biliar. Kalau dia ada di jalan benar, tekniknya tak akan kalah dengan Dewa Biliar. Aku teringat sesuatu. Peringkat kedua Aran dibunuh orang pakai bola biliar. Pelakunya adalah Robert. Kalau begitu kakek dan lainnya dan bahaya. Kita harus cepat menemukan mereka. Tunggu dulu. Kau tahu dia di mana? Aku... Oh. Aku tahu mereka di mana. Louis, dasar sialan. Ahlimu tekniknya tak sebanding dengan orang kalah dari keluarga Jody. Kau malah cari kesempatan balas kami. Kalian rebut usaha keluarga Hasim. Repot kan? Ku beritahu sekarang. Semua yang kalian ambil akan ku rebut kembali. Puh, sialan kau. Tak tepati kata-katamu. Kau sudah bosan hidup ya? Hah? Kau mau apa? Makan! Ayo makan! Lepaskan kakak tertuaku. Kuat sedikit. Ayo dimakan! Ayah! Louis! Chandra, cepat. Cepat tolong. Siapa yang izinkan kalian tolong orang? Mana kakekku? Pak tua itu tak kuat. Dia sedang baring di sebelah. Gak tahu sudah mati atau belum. Kau mau apa sebenarnya? Ku dengar kau jenius. Ayo main denganku. Kau menang, aku lepaskan mereka. Kalau kau kalah, harusnya kau tahu. Yang kalah dariku nasibnya seperti apa. Mario, bolanya bisa membunuh orang, jangan tarung. Aku akan tarung denganmu. Aku akan bertarung denganmu. Mario, kau itu jenius keluarga Jody, harapan keluarga. Kau tak boleh celaka. Aku saja.
Aku yang tanding denganmu. Memangnya kau pantas. Pergi sana. Kakakku adalah juara di kota Cakra. Kau anggap remeh siapa? Juara kota Cakra. Hanya cocok untuk bawakan sepatuku. Kau. Sudahlah. Kau termasuk punya sedikit bakat. Cocok mati di tanganku. Tuhan! Kalau tak mati, ayo bangun buka bola. Apa ini cara dia main biliar? Lama tak ketemu. Dia jadi kuat sekali. Biar kalian tahu kemampuan Kak Robert. Nanti lihat saja kalian matinya bagaimana. Kayaknya juara kota Cakra pun gak kuat. Ya, Kak. Kau. Hendra, kau baik-baik saja, Hendra. Untuk mati di tanganku pun kau tak pantas. Hendra, cepat pergi. Aku tak mau kalian mati di sini. Cepat pergi. Banyak ngomong. Banyak ngomong. Ayo. Mario, cepat tinggalkan tempat ini, cepat. Kalian cepat pergi. Tidak. Kau selalu berpikir jahat, kejam, dan ganas. Dulu guru sita tongkat biliarmu, hapuskan namamu dari dunia biliar, biar kau menyerah, agar tidak merusak olahraga ini. Selama bertahun-tahun, kau bukannya berubah, malah tambah jadi. Kalau guru tahu, dia pasti akan sangat sedih. Bagaimana kau tahu? Siapa yang memberitahumu? Setelah namamu dihapus dari dunia biliar dan tidak dapat ikut kejuaraan apapun, untungnya bakatmu luar biasa sekali. Keahlianmu terus meningkat. Sayangnya, kau tak ambil jalan yang benar. Semua lawanmu kalau yang ringan cedera, yang parah sampai mati. Kau sudah masuk daftar pencarian polisi. Kau tahu nggak? Kau tak mungkin tahu hal-hal seperti ini. Siapa kau sebenarnya? Bukankah kau mau main biliar denganku? Aku kabulkan kau. Mario jangan. Cepat bawa Mario pergi. Ayo cepat pergi. Mario, kau bukan tandingannya. Cepat pergi. Mario, cepat pergi. Kak. Kau panggil aku apa? Kak, bawa kakak tertua dan kakak kedua pergi, biar aku hadapi dia. Boleh. Tapi aturannya berubah. Kau lihat kantong di dada mereka. Siapa yang memasukkan bolanya duluan ke kantong di dada mereka akan menang. Jarak bola sama mereka sejauh itu. Juga harus kontrol dengan akurat sudut dan tenaga bola putih. Meleset sedikit saja akan melukai mereka. Kurang ajar. Dia sengaja mau melukai orang. Gimana? Berani tidak? Siapa takut? Siapa takut? Yuhu. Ayo sini. Bocah ini membuatku merasa familiar. Ngapain kau, Bobby? Kalau kau kayak gitu, gimana Mario bisa tepat sasaran? Kak tertua, aku takut. Takut apa? Percaya sama Mario, bolanya nggak akan mengenai kau. Aku mau lihat gimana caranya kau sudah bola ini. Bocah, biar aku ajari kau cara menyodoknya. Ayah! Kau mau bunuh dia? Main kayak gitu baru asik tau. Ya kayak kalian tadi cuma main-main doang. Aku pasti akan buat kau membayarnya. Pasti.
Salah. Yang harus membayar adalah kau. Paman kedua! Aku nggak akan biarkan dia mengenai kau. Kalau gitu kau coba aja. Ayo! Apa kau masih kuat? Apa kau masih kuat? Lihatlah, ayo lihat. Di meja masih ada begitu banyak bola. Kalau kau mati sekarang, gak akan asik lagi. Gak boleh mati. Kau gak boleh mati. Ayah! Bocah sialan. Kau sangat sombong saat dia menjodi kan? Kenapa? Malah bungkam saat ketemu ahli yang sebenarnya. Bola ini, aku mau incar mata kau. Mario! Cepat menghindar! Apa? Apa yang kau lakukan? Wah, apa itu? Melepaskan energi. Di dunia ini cuma 2 orang yang bisa. Bocah kayak kau, kok gak bisa? Kalau gitu, coba katakan siapa 2 orang itu? Satunya adalah guruku. Satunya lagi adik juniorku, Andrew. Kok kau bisa? Aku berarti kira 30 tahun lebih saja gak bisa sampai ke tingkatan ini. Kau masih begitu muda, malah bisa sehebat ini. Hari ini, kau harus mati di tanganku. Sayang sekali, aku nggak akan beri kau kesempatan main lagi. Kau lihat baik-baik. Energinya begitu penuh. Bagai auman naga. Ini adalah tingkatan tertinggi dari energi. Suara apa itu? Apa kalian dengar? Suara apa itu? Itu suara Mario. Ini gak mungkin. Ini, jurus ini adalah... Betul. Tarian naga langit. Tarian naga langit? Tarian naga langit. Gak mungkin. Gak mungkin. Mana mungkin. Ini adalah jurus andalan yang cuma bisa dilakukan Andrew. Bahkan guruku saja gak bisa. Kenapa bocah kayak kau bisa melakukannya? Menurut kau? Ini kau? Bukannya kau udah mati? Kau hantu atau manusia? Kau pasti hantu kan? Kau adalah hantu! Robert udah kabur. Nyerah saja. Jangan kesini. Kalau kau kesini, aku bunuh dia. Kau jangan kesini. Oh. Mario, Kalian pergi cari kakek. Aku kejar Robert. tunggu dulu. Aku temani kau. Nggak apa-apa, aku bisa sendiri. Bocah sialan. Kau manusia atau hantu? Menurut kau? Kau nggak cuma bisa naga mimpi terbangun. Kau juga bisa tarian naga langit. Semua itu adalah jurus adik juniorku Andrew. Tapi dia udah mati. Kenapa kau bisa? Itu bukan urusan kau. Tapi kau telah celakai begitu banyak orang yang gak berdosa. Apa kau tahu kau akan berakhir kayak apa? Aku berakhir kayak apa? Bukan urusan bocah ingusan kayak kau. Aku gak tertarik buat ikut campur. Tapi kau udah lukai keluargaku. Jangan harap kau bisa lolos begitu aja. Cari mati. Bocah sialan, aku bunuh kau. Masih mau lukai orang lagi? Enggak. Masih mau bantuin orang jahat gak? Enggak. Tuan Andrew. Tuan Andrew. Tuan Andrew.
Aku di mana? Mobil Anda ditabrak dari arah belakang. Sudah periksa 3 hari di rumah sakit kami. Untung indikator pada tubuh Anda normal semua. Udah boleh pulang setelah istirahat. Kecelakaan mobil. Bukankah aku udah mati? Aku bahkan reinkarnasi ke tubuh anak kecil. Tuan Andrew, di dunia ini nggak ada reinkarnasi. Anda lagi mimpi kali. Cuma mimpi. Rasanya nyata banget. Aku mau ke satu tempat. Tuan Andrew, kondisi Anda baru pulih. Jangan banyak gerak dulu. Tuan Andrew? Ayo kita pergi makan. Boleh. Masih hidup itu menyenangkan. Aku Andrew. Putus mobil jemput aku. Kok pada diam? Emang mereka berani bersuara? Kalau menurutku, gimana kalau langsung serahkan bisnisnya? Jangan sampai dipermalukan nanti. Kalian tindas mereka berdua ramai-ramai. Apa kalian gak keterlaluan? Dewa biliar Andrew? Dewa biliar Andrew?